Tahukah Anda, Indonesia menghasilkan lebih dari 76.000 ton sampah per hari, dan 11,18% diantaranya adalah sampah plastik, dan ini menjadi masalah yang cukup serius. Sampah ini mencemari tanah, sungai, laut, dan bahkan kembali ke tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik. Selamat datang di Binus News Today, bersama dengan saya Grace, merupakan mahasiswa Binus Online, dan saat ini kita telah terhubung bersama dengan rekan saya yang berada di lapangan, yaitu Samuel. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai isu lingkungan yang terjadi pada saat ini dan bisa berpengaruh kepada dengan masa depan kita, dan kita akan menanggulanginya dengan cara Zero Waste Lifestyle. Baik, terima kasih Chris. Bersama saya Samuel Kristian Dibisono dari mahasiswa Binus Online Jurusan Manajemen. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita dapat berkontribusi terhadap sampah plastik, khususnya dalam tema kita Zero Waste Life Cycle. Prinsip Zero Waste Life Cycle sendiri menerapkan 5 R, yaitu reuse, reuse, recycle, reuse, dan road. Prinsip ini sendiri dinilai dapat mengurangi jumlah sampah, bahkan di kota-kota besar di dunia telah menerapkan prinsip ini dan mampu menurunkan jumlah sampah secara drastis. Ya Samuel, benar sekali. Memang sebuah langkah kecil, namun jika diterapkan bersama memiliki dampak yang luar biasa. Baik, mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan cara tidak menggunakan plastik sekali pakai. Seperti yang sudah dilakukan oleh para warga di kota besar saat ini, di Indonesia ini, di mana para warganya sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai, terkhususnya para warga di Surabaya, di mana mereka telah menggunakan tas belanjaan mereka sendiri, dan mereka juga memakai botol minum sendiri, dan tempat makan yang bisa dipakai secara berulang. Seperti yang bisa Anda lihat saat ini, para warga di sini sudah mulai beralih ke kebiasaan ini. Seperti yang bisa Anda lihat, para warga Surabaya di sini secara tidak langsung telah menerapkan reuse and reduce. Ya, benar sekali Grace. Selain menolak penggunaan sampah plastik, kita juga dapat menggunakan alternatif lain seperti membawa tas kantong belanja sendiri, kemudian mengolah kembali atau menggunakan kembali barang-barang yang dapat dipakai, kemudian juga mengolah sisa makanan menjadi kompos. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di bumi kita. Ya, informasi yang kita sampaikan tidak berdasarkan data saja, tapi hari ini kita akan berinteraksi langsung dengan salah satu narasumber yang cukup concern terhadap isu lingkungan. Mari ikuti selengkapnya. Ya, halo semua, kembali bersama saya Samuel Kristian, dan hari ini kita akan membahas mengenai tema kita pada hari ini mengenai Zero Waste Lifestyle. Telah bersama saya salah seorang narasumber saya. Boleh mungkin dari narasumber boleh memperkenalkan diri. Oke, ya. Halo, nama saya Nova. Dibilang pegiat ya belum, tetapi cukup concern dengan lingkungan ya, dengan green living begitu, dan sudah cukup lama sih mencoba menghidupi pola hidup yang green living ini gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Ci, bagaimana sih awal Ci Nova sendiri tertarik mengenai gaya hidup zero waste ini sendiri? Sudah lama ya, ini 2025 ya. Iya, betul. Jadi sejak mungkin bisa dikatakan sejak saya kuliah S1 itu mulai ngeh ya, mulai lebih ke tentang peduli tentang lingkungan. Jadi mulai ngeh bahwa aduh ini kondisinya bumi ini kok begini ya, itu jadi 2002 ya. Saya kuliah S1 2002. Terus kan itu sudah sejak dulu mulai ngeh banget. Terus saya selalu sampai ketemu sampah di jalan itu tak pungut loh. Misalnya
ada sampah itu tuh keganggu banget gitu loh. Awal mulanya dari situ Oh ya, oke, terima kasih sih. Nah, kemudian mungkin apa sih yang perubahan si Nova alami ya semenjak menerapkan gaya hidup zero waste itu sendiri, Ci? Oke, sekarang dari gaya hidup zero waste-nya. Kalau gaya hidup zero waste-nya itu bener-bener saya hidupi itu mungkin mulai awal menikah ya. Jadi mungkin jalan 15 tahun ini. Jadi sebelum menikah mulai itu salah satunya ini tumbler. Jadi saya sudah bawa tumbler kemana-mana. Terus tidak pernah pakai tisu toilet, sudahan. Saya pakai anduk yang Kecil. gede, dipotong-potong jadi kecil-kecil. Jadi yang sudah saya terapkan untuk mengurangi sampah atau bahkan zero waste itu. Jadi udah cukup banyak sekali ya sih. Ya lumayan, Mulai dari- meskipun yang masih on off itu bawa itu wadah untuk beli makanan. Jadi sudah cukup pengalamannya cukup lama, cukup banyak juga ya sih. Ya. Dimulai juga dari keluarga juga ya sih. Hal-hal kecil seperti itu. Saya tularkan juga ke anak-anak. Nah, itu lah. Berdasarkan pengalaman yang Cici udah lakuin juga bertahun-tahun ini, Cici juga tergabung nggak sih ke komunitas atau program yang mungkin concern ke isu lingkungan sih? Kalau tergabungnya barusan jalan 3 tahun ini di Bank Sampah DKI Coyudan. Tapi kalau dari sejak dulu saya follow banyak akun-akun tentang zero waste living, tentang go green, ini udah banyak. Gabung komunitas saya termasuk salah satu yang memulai bank sampah di GKI Coyudan karena memang dari dulu concern. Lama-lama ketika saya mulai aktif di GKI Coyudan itu ketemu sama namanya Tante Christine, nyambung. Beliau juga sangat concern dengan sampah gitu. Lalu ngobrol-ngobrol, lalu mulai mengajak beberapa teman, terkumpullah kami berdelapan perempuan semua. Itu memulai gerakan bank sampah di GKI Coyudan. Ya konsepnya sih sebenarnya membangkitkan awareness, kesadaran dari jemaat khususnya untuk peduli lingkungan melalui itu ngumpulin sampah dibawa ke gereja 1 bulan sekali yang sudah dipilah lalu nanti dikonvert ke uang. Dari awal dulu nasabahnya cuman 15, itu aja termasuk kami di pengurus 8. Sekarang sudah sekitar 80 setelah 3 tahun. Itu pun menurut kami masih sedikit dibanding jumlah total jemaatnya Coyudan ya. Kok jemaat Coyudan yang aktif datang tiap minggu tuh kurang lebih 1000 pagi siang sore ya, kurang lebih 1000 lah. Ini nasabahnya baru 80, itu 10% aja belum ada. Jadi PR-nya masih banyak untuk mengajak jemaat untuk terlibat. Tapi itu komunitas yang saya aktif di Bank Sampah GKI Coyudan gitu. Oke, jadi karena tadi kan belum ada 10% ya mungkin sih jumlahnya. Nah itu kira-kira dari menurut Cinova sendiri tantangannya apa sih untuk mengajak mungkin dari khususnya jemaat GKI Coyudan? Iya, tantangannya itu apa ya? Karena kalau kita boleh jujur memang belum banyak orang yang peduli. Masih minim kesadarannya ya. Jadi kena mikirnya tuh kayak ya udah sampah ya dibuang aja. Jadi nggak bisa ngelihat secara makro bahwa ini tuh nanti pada akhirnya tetap akan ngefek loh. Iya, akan berdampak ke keseluruhannya sih. Jadi kalau berbagai macam sampah itu karena I don't know ya, ya nggak peduli aja Iya, gitu loh. masih merasa kesadarannya masih kurang. Iya betul. Oke, mungkin sih pertanyaan berikutnya ya, Ci. Setelah adanya komunitas tersebut, kira-kira ada perubahan positif apa yang terjadi di komunitas tersebut ya, Ci? Seperti mengenai kefokusan mereka terhadap lingkungan itu bagaimana sih? Kalau dari gereja sih mungkin yang efek yang paling saya lihat itu dari staff-staffnya itu juga mungkin karena kami nyereweti terus ngajak gereja juga untuk nabung dari gerejanya sendiri. Dulu kan dari per jemaat, sekarang gereja itu juga kalau minggu itu kan sampah banyak banget, apalagi sekarang ada kafe di gereja, itu cup-cup untuk minuman itu kan saya bilang ke OB-nya dikumpulin. Terus jadi dari memang mulai banyak sih kalau efek positifnya, mulai ada orang-orang yang oh ini ada toh bank sampah gitu, mulai banyak yang tanya-tanya, bank sampah tuh apa toh Nova gitu, Japri gitu. Jadi mulai ya sudah, jadi pencapaiannya sudah jadi 80 orang ini pun
bagi saya, bagi kami tim itu sudah bagus. Selama berkegiatan mengenai program-program tadi, Ci, kira-kira ada nggak sih momen yang berkesan buat Ci Nova sendiri selama menjalankan kegiatan itu, Ci? Yang di komunitas ya. Iya. Yang berkesan sih seneng, selalu seneng ya kalau ada jemaat baru, nasabah baru, terus pendetanya juga satu-satu pada ikut nabung gitu. Jadi seneng berkesannya itu kalau saya ditanya di Japri mau tahu tanya tentang bank sampah itu pun sudah seneng banget sih. Kalau yang dari komunitas itu sih itu sudah selalu berkesan. Selalu Kalau berkesan ada ya. nasabah baru itu sudah seneng. Oke, Ci. Mungkin aku bakal narik sebuah kasus dari X ya, Ci, platform X. Nah, beberapa waktu lalu itu ada seorang penyanyi asal Amerika, yaitu menyebutkan bahwa Indonesia itu merupakan tempat sampah dunia, Ci. Nah, pandangan dari Cici sendiri gimana sih mengenai pernyataan penyanyi tersebut, dan apakah emang sudah separah itu ya kondisi sampah di negara kita, Ci? Menyedihkan sekali ya. Iya. Kalau ini waktu mengenai itu saya kan sudah tanya ya, sudah cari-cari data nih gitu bahwa memang kondisi sampah di Indonesia ini faktanya ya, ini kan 5 tahun terakhir itu total tiap tahun itu kita menghasilkan 33,79 juta ton. Baik guys, itu tadi wawancara saya dengan narasumber yang berkaitan dengan isu lingkungan. Semoga wawancara tadi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menyelamatkan bumi kita. Terima kasih Samuel atas wawancara yang telah dilakukan. Memang langkah kecil seperti membawa tas kain atau memilah sampah dapat membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar kita. Iya, benar sekali Chris. Itu menunjukkan bahwa perubahan itu sangat mungkin untuk dilakukan. Dan juga perubahan sekecil apapun itu dapat berdampak besar untuk kedepannya. Baik, memang setiap tindakan kecil Anda bisa membawa dampak yang lebih besar. Mulailah hari ini menggunakan tas kain, botol sendiri, dan pisahkan sampah Anda. Mari wujudkan Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Bersama dengan saya, Grace Elika, saya pamit undur diri. Terima kasih.